Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman semua seputar Bitcoin. Tapi sebelum mulai kita akan portofolio review singkat dulu karena pada hari ini market lagi menghijau, lagi banyak sentimen positifnya. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat di sini portofolioku yang semula merah udah menjadi hijau lagi. Ini volatile banget ya teman. Saat ini posisiku di peluang ada 1.435.712.040 rupiah dan ini udah total returnnya 2,46%, sekitar 29 juta. Cuman di sini aku masih ada beberapa cash lagi. Mungkin cash ini juga nanti aku bakal deploy lagi, aku bakal gunakan lagi untuk membeli Bitcoin ataupun aku pakai untuk membeli MSTR dan perusahaan-perusahaan lain yang meningkatkan exposureku ke Bitcoin. Oke, berikutnya kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nih yang pertama dari Kak Abi Kansa dulu nih supaya lebih mudah. Aku bakal mulai dari yang kanan. Bang Daniel, tolong dibahas di next video antara 1000 Sats ordinal Bang Daniel, apakah sama koin 1000 Sats dengan Sats ordinal? Yang mana rekomendasi yang paling layak untuk hodl investasi, apakah 1000 Sats atau Sats? Terima kasih. Nah, di sini kan kalau misalnya teman-teman ikutin channel ini, aku kan sering banget menyebutkan Bitcoin dan juga Satoshi. Tapi di sini aku pengen tekenin ke teman-teman dulu bahwa Satoshi yang aku maksud itu bukan Satoshi coin yang lain, bukan 1000 Sats. Kalau misalnya kita search ke bagian kripto di sini, kemudian kita cari 1000 Sats. Nah, di sini ada koin lain namanya 1000 Sats ya, teman. Dan Satoshi yang aku maksud bukan Satoshi yang ini. Jadi teman-teman perlu berhati-hati di sini pembahasanku yang aku udah bahas dari awal itu semuanya adalah tentang Bitcoin. Dan Bitcoin itu ada satuan kecilnya disebut Satoshi. Dan kalau misalnya teman-teman pengen beli, pastikan kamu jangan sampai belinya salah ya, man. Kamu belinya yang logo ini Bitcoin BTC. Bitcoin yang gambar ada tulisan B-nya, kemudian warnanya warna oranye. Jangan sampai salah beli. Kalau misalnya kamu salah beli, nanti investasi kamu malah bisa rugi ya, man. Jadi aku perlu klarifikasi lagi dari awal yang aku sebutkan Bitcoin, BTC, ataupun apapun itu merupakan koin yang ini, yaitu koin dengan market cap terbesar yang ada dalam dunia kripto. Jadi pastikan teman-teman belinya BTC yang ini, jangan beli Satoshi ataupun Bitcoin yang lainnya. Belinya Bitcoin yang BTC ini ya, man. Nah, di sini aku bakal jelasin lagi ke teman-teman Satoshi yang aku sebut itu adalah satuan Bitcoin di mana sebenarnya Bitcoin itu kan satuannya agak besar ya, man. Nah, karena satuannya besar, dia dipecah lagi menjadi satuan yang lebih kecil, di mana kalau satu Bitcoin itu setara dengan 100 juta Satoshi. Makanya di sini kalau misalnya Bitcoinnya 0,1 itu setara dengan 10 juta Satoshi, kemudian 0,01 Bitcoin setara dengan 1 juta Satoshi, dan begitu seterusnya. Jadi kita bisa tinggal lihat angka yang di belakang ini, dan kita sebut dengan ini Satoshi ya. Dan ini 8 angka di belakang koma. Jadi kalau misalnya katakan angkanya seperti ini 0,00000001 Bitcoin, yaitu setara dengan 1 Satoshi. Ini setara dengan 10 Satoshi. Ini setara dengan 100 Satoshi. Jadi Satoshi adalah satuan terkecil dari Bitcoin. Jadi misalnya kalau selama ini aku sebut nge-stack Satoshi, ya maksudnya nge-stack Bitcoin ya, teman. Jangan sampai salah. Makanya di sini udah sempat dibantu jawab juga dari Kak Fadri Rizko, Satoshi maksudnya Bitcoin. Jadi semoga ini bisa membantu buat Kak Abikan saya. Nah, berikutnya kita mulai dari kiri, ruang imajinasi 569. Kok nyimpen Bitcoin di cold wallet atau di exchange saja? Kalau nyimpen di cold wallet, coba tutorialnya. Dan ini juga dari Kak Slammer, pertanyaan yang mirip-mirip, tutor beli Bitcoin dan cara nyimpennya bang, lebih bagus. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat, yang aku taruh di exchange ini hanyalah sebagian dari kriptoku. Nggak semuanya aku taruh di exchange, karena kenapa? Karena kalau misalnya kita naruh dana kita di exchange, itu kita memiliki resiko untuk kehilangan dana tersebut. Terutama kalau misalnya nanti exchange-nya kenapa-napa, exchange-nya jebol, exchange-nya rugi, exchange-nya bangkrut, dan sebagainya. Ada banyak banget resikonya. Jadi sebenarnya dana kita lebih aman kalau kita taruh di cold wallet. Cuma kalau menurut aku pribadi, kita perlu mulai taruh di cold wallet itu kalau misalnya kita memiliki dana yang cukup besar. Kalau misalnya dananya masih kecil, masih kita baru mulai berinvestasi, ya sebenarnya nggak apa-apa juga kalau kamu taruh di exchange. Soalnya untuk membeli cold wallet itu harganya juga lumayan, teman. Harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Kalau dari rule of thumb aku pribadi, kalau dananya di bawah 300 juta, menurutku masih belum worth it kalau misalnya kita membeli cold wallet. Tapi kalau dananya di atas itu, katakan udah 500 juta nih, 1% dari 500
juta aja udah 5 juta. Itu udah cukup, lebih dari cukup untuk membeli cold wallet yang lumayan bagus. Dan kalau misalnya teman-teman tanya cold walletnya apa, ya sebenarnya itu bebas banget. Cold wallet itu ada banyak jenisnya. Cuman yang paling sering digunakan oleh orang banyak itu kalau nggak Trezor ya Ledger. Dan aku pribadi juga menggunakan Trezor ya. Trezor itu yang seperti ini ya, man. Bentuknya yang seperti kotak kecil, di bawahnya agak lancip. Dan buat teman-teman yang pengen tutorial lebih lengkapnya, kamu bisa cek playlist Trezor yang ada di channel ini. Aku udah buatin playlist khususnya namanya playlist Trezor. Kalau misalnya teman-teman pengen pakai yang lain, ya sebenarnya boleh juga. Kamu pengen pakai Ledger juga boleh, pengen pakai Tangem juga boleh, dan masih banyak lagi di luar sana. Ada Elipa lah, ada Cyberrock lah, ada banyak lagi. Bahkan Trezor sama Ledger aja modelnya banyak banget. Ada yang modelnya kayak gini, kemudian ada yang kayak USB. Trezor juga modelnya banyak banget, dan dari waktu ke waktu dia rilis terus. Teman-teman boleh lihat-lihat dan cocokin aja sama budget kamu. Cuman kalau misal kamu pengen lebih aman, ya taruh kripto kamu di cold wallet kamu dan pastikan kamu menyimpan seed phrase-nya dengan aman ya, aman. Nah, berikutnya dari Kak Hubel 05 baru punya 0,017 Bitcoin. Cicil terus dari gaji dan usaha sampingan. Nah, ini udah punya sekitar 1,7 juta Satoshi. Menurut aku pribadi, ini udah bagus banget ya, aman. Dan sebenarnya yang kerennya di sini kamu punya multiple stream of income, kamu udah punya penghasilan dari gaji, terus sebagian kamu tabung, terus kamu juga punya penghasilan dari usaha sampingan, side hustle yang menghasilkan uang dan kamu gunakan lagi untuk membeli Bitcoin. Dengan kita membangun multiple stream of income ini, kita jadi nggak bergantung sama satu income dan tentunya income-nya bisa lebih besar dan kita bisa mengakumulasikan lebih banyak Bitcoin. Nah, jadi kalau menurutku pribadi, sebenarnya ini langkah yang dilakukan oleh Kak Hubble ini udah bagus banget. Kamu pasti bisa mengakumulasikan Bitcoin dengan cepat dan pada saat nanti Bitcoin mengalami peningkatan harga, itu kamu pasti bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa ya, man. Dan di sini ada satu meme di mana di sini dia bilang I want a job in Bitcoin. Terus ceweknya bilang every job is a Bitcoin job if you save in Bitcoin. Nah, ini benar banget ya. Sebenarnya kamu nggak harus dibayar menggunakan Bitcoin, tapi kalau misalnya kamu udah nabung dalam Bitcoin, itu artinya semua pekerjaan itu, apapun yang kamu lakukan, mau bisnis, mau side hustle, mau pekerjaan utama, nukarin waktu dengan uang yang kamu tabung di Bitcoin, artinya semua job adalah Bitcoin job. Ini semua adalah tentang mengakumulasikan Bitcoin. Dan ini adalah masanya di mana Bitcoin Gold Rush di era ini adalah pertandingan di mana siapa yang bisa mengakumulasikan Bitcoin paling cepat ya, teman. Jadi pekerjaan kita apapun itu asalkan halal dan nggak merugikan orang lain, ya kita tetap lakukan aja dan kita usahakan supaya kita menabung sebagian dari penghasilan tersebut untuk kita belikan Bitcoin ya, teman. Karena untuk saat ini menurut aku lebih beresiko kalau kita sama sekali nggak punya exposure ke Bitcoin daripada kita sedikit mempunyai posisi dalam Bitcoin. Udah terlalu banyak katalis positif, sentimen positif, dan aku udah pelajarin Bitcoin ini ratusan sampai ribuan jam menurut berbagai sumber ya, teman. Nah, makanya di sini juga dari Kak Baywan, Bang, aku baru masuk BTC, udah 4 bulan sejak rutin channel ini, nabung hasil jajan sekolah, udah ada 0,004 Bitcoin. Nah, jadi ini bayangin, bahkan dari orang yang memiliki uang jajan aja, itu bisa ditabung ya, teman. Ditabung sampai kekumpul 400.000 Satoshi. Dimana itu udah angka yang lumayan banget, kamu pasti bisa mencapai 1 juta Satoshi, 2 juta Satoshi. Kalau kamu tetap melakukan itu terus dalam jangka panjang, bisa aja mencapai 0,1, 0,2, atau bahkan 1 Bitcoin ya, teman. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang, asalkan dia punya kemauan, itu sama sekali nggak ada alasan untuk nggak bisa berinvestasi Bitcoin. Sekarang kalau misalnya kita lihat exchange, ini kamu bisa lihat bahkan hanya 10.000 aja nih, kamu bisa lihat quantity in IDR. Kalau mau buy Bitcoin, gunakan 10.000 aja kamu udah bisa membeli Bitcoin. Nih kamu bisa lihat mendapatkan sekitar 639 Satoshi. Jadi makanya udah nggak ada alasan untuk kita nggak berinvestasi. Mau modal kita kecil sekalipun, tapi kalau kita lakukan secara rutin, itu kita bisa nge-stack Satoshi terus, dan selama kita nggak jual, kita hodl terus, wah itu nanti Satoshi kita stacknya pasti akan terus bertambah, dan nggak nutup kemungkinan nanti kita punya banyak Satoshi di saat harganya udah melambung tinggi, kita sama sekali nggak ketinggalan kereta. Makanya tadi aku sempat mention lebih beresiko kita sama sekali nggak punya Bitcoin daripada kita punya Bitcoin
Bitcoin. Nah, bahkan sebenarnya kalau kita masih skeptis pun, kita masih bisa melakukan manajemen portofolio. Ini untuk menjawab pertanyaan dari Kak Hendra 8356, teknologi kuantum gimana Bang? Bukannya nanti bahaya Bitcoinnya. Nah, sebenarnya untuk teknologi kuantum ini bisa aja suatu hari mengancam Bitcoin. Kalau misalnya SHA 256-nya itu bisa tembus, bisa jebol, itu bisa aja Bitcoin dihack. Tapi untuk mencapai kesananya, sebenarnya kita masih punya waktu yang masih panjang banget, dan kita masih butuh daya yang lebih besar, teknologi komputasi yang jauh lebih tinggi dari teknologi kita saat ini untuk bisa nembus SHA itu. Dan sebenarnya kita juga bisa melakukan yang namanya diversifikasi ya. Seperti yang terlihat di sini kan aku juga punya posisi terhadap Bitcoin ataupun MSTR. Tapi aku juga tetap melakukan yang namanya diversifikasi. Dimana di sini aku taruh dana di sini adalah dana yang aku siap hilang aja. Jadi istilahnya ini adalah dana yang aku taruh, dimana kalau nanti Bitcoin jadi something, ini dananya bisa berkembang jadi luar biasa dan aku bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tapi kalau misalnya nanti ini kenapa-napa pun, katakan ini drawdown 50%, drawdown 60%, atau worst case ini ke 0 pun, aku tetap nggak akan kenapa-napa dan aku kehidupannya bakal tetap tidak terganggu. Karena kenapa? Karena aku masih punya investasi di tempat lain dan aku melakukan yang namanya diversifikasi. Aku masih punya properti, aku masih punya investasi-investasi yang lain. Jadi kalau worst case ini ke 0 pun, ya aku tetap punya rumah tempat tinggal, aku tetap punya uang yang aku bisa gunakan untuk hidup beberapa tahun. Dan dari situ aku masih bisa bertahan hidup. Nah, ini juga hal yang aku tekankan ke teman-teman. Kalau misalnya kamu juga masih punya keraguan, ya simply kamu cuma taruh sebagian aja dari porto kamu. Contoh kamu punya 1 miliar, ya nggak usah 1 miliar kamu belikan Bitcoin. Bisa aja kamu beli Bitcoinnya mungkin cuma 200 juta, cuma 300 juta, dimana kalau nanti Bitcoin naik 10 kali lipat, portofoliomu tumbuh luar biasa. Tapi kalau kenapa-napa pun, ya kamu cuma kehilangan 300 juta, kamu masih punya 700 juta, dan kamu masih keuangannya masih sehat banget. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi, kalau misalnya nanti teknologi kuantum bisa menembus Bitcoin gimana? Ya sebenarnya kalau itu teknologi kuantum udah secanggih itu, bahkan yang lain-lain bakal ditembus duluan. Bank kita bakal jebol duluan, aplikasi semua bakal jebol duluan ketimbang Bitcoin. Karena Bitcoin itu exahash-nya gede banget, dan untuk nembus itu butuh komputasi yang luar biasa, daya yang diperlukan itu luar biasa. Bahkan komputer-komputer tercanggih saat ini, komputer-komputer yang dipunyai oleh perusahaan-perusahaan tech giant di luar sana, digabungin itu masih belum cukup untuk bahkan bisa nge-crack setengahnya dari Bitcoin ya teman. Itu exahash-nya terlalu gede, terlalu besar, terlalu sulit untuk dijebol. Dan kalau misalnya bisa tembus pun, Bitcoin itu sifatnya adalah open source, dan Bitcoin itu nanti bisa di-fork atau istilahnya bisa di-upgrade. Nanti bisa sesimpel tinggal di-upgrade jadi sistem yang punya ketahanan terhadap quantum computing. Nanti Bitcoin developernya bisa melakukan itu dan kita bisa mengamankan lagi teknologi Bitcoin ini. Itulah kenapa aku suka banget dengan emas digital yang satu ini dan aku cukup banyak bahas ini di channelku. Bagi teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut, kamu boleh cek playlist Bitcoin yang ada di channel ini. Kamu boleh tontonin videonya dari awal. Aku udah bahas ini dari lama banget ya. Kemudian bagi teman-teman yang baru pengen menggunakan aplikasi peluang dan aplikasi kripto lainnya, kamu boleh cek kode referralku supaya kamu dapat bonus. Sekian video dari aku, semoga videonya bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!